إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا أيها المسلمون رحمكم الله كونوا مع الصادقين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: الدين الناصحة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah wukuf, duyufullah wa duyufur rahman, jamaah haji, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Bersyukurlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidup, hadirin. Banyak orang yang puluhan tahun yang lalu, bahkan ada yang sudah mau berangkat haji, tetapi sebelum sampai ke tempat yang mulia ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih berikan nikmat hidup itu kepada kita. Begitu juga berikan nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga Allah perkenankan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang semulia-mulia tempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita kelak, begitu juga anak keturunan kita sampai hari kiamat, semoga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana, hadirin, ada saatnya harta, pangkat, jabatan, dan anak keturunan kita tidak ada yang kita dapat bangga-banggakan, hadirin, kecuali iman dan takwa kita. Dan kita sangat berharap dengan syafaat Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat wukuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, Hatib mengajak diri saya dan semua kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamiri waztinabun nawahihi, yakni menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah wukuf, duyufullah wa duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun yang silam, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengumandangkan panggilan haji yang Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan mendatangimu walaupun dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Tepatnya di Bukit Jabal Abil Qubais di dekat Masjidil Haram, Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, wahai Allah, suara saya tidak mungkin sampai kepada mereka. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tugasmu hanyalah memanggil, aku yang akan menyampaikan seruan itu kepada seluruh manusia. Lalu hadirin, dari Bukit Jabal Abil Qubais, Nabi Ibrahim alaihissalam mengumandangkan panggilan haji. Kemudian dalam riwayat disebutkan, seketika seluruh gunung-gunung hadirin yang dimuliakan Allah dan bukit yang ada di seluruh dunia tunduk dan sujud kepada Allah
sehingga suara Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke telinga seluruh manusia pada saat itu dan sampai ke tulang sulbi manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, siapa saja yang menjadi haji tamu Allah semenjak masih berbentuk janin di rahim ibunya, dia sudah mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jamaah wukuf diyufullah wa diyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah haji tetamu Allah dan tetamu Rasulullah yang dimuliakan Allah. Suku Quraisy adalah suku yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Suku yang paling dekat dengan Ka'bah, paling melayani Ka'bah, paling dekat dan paling melayani dan memperhatikan tamu-tamu Allah. Sungguh mendapat keberkahan karena melayani tanah suci dan tamu para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah, pelayan dua tanah suci, pelayan tamu-tamu Allah dan tetamu Rasulullah. Semua kemampuan telah dicurahkan untuk memastikan pelayanan terhadap tamu-tamu Allah dipersembahkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih kita kepada kerajaan Arab Saudi yang telah mempersembahkan pelayanan dengan sebaik mungkin. Jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita tidak boleh lupa peranan pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian istimewa terhadap jamaah haji, terutama pada tahun ini yang mengambil tema Haji Ramah Lansia. Tentu akan menjadi penyebab datangnya berkah yang berlimpah untuk pemerintah dan semua lapisan masyarakat yang turut membantu. Jamaah wukuf diyufullah wa diyufur Rasul. Dalam salah satu riwayat dikatakan, perjalanan haji adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, Ibrahim bin Adham, salah seorang tokoh sufi yang terkemuka, ketika berangkat melaksanakan haji dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan seorang yang kedua kakinya terputus dan berjalan dengan mengesot. Ibrahim bin Adham melihat orang tersebut dengan rasa kasihan dan yang amat dalam. Lalu orang tersebut yang tidak memiliki kedua kaki bertanya terlebih dahulu kepada Ibrahim bin Adham, dari manakah asalmu tuan? Ibrahim bin Adham menjawab, dari Irak. Kemudian dia bertanya lagi, berapa lama kamu menempuh perjalanan dari Irak ke tanah suci ini? Beliau mengatakan 3 bulan lamanya. Lalu seseorang yang memiliki kekurangan dengan berjalan mengesot itu mengatakan, berarti Anda setiap tahun dapat berhaji. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan tidak. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang tersebut, kalau kamu berapa lama kamu menempuh perjalanan menuju tanah suci ini? Beliau menjawab, aku berpisah dengan keluargaku 5 tahun yang lalu. Maknanya hadirin, dia berangkat melaksanakan haji 5 tahun lamanya dengan mengesot, tidak memiliki kedua kaki. Luar biasa dalam keadaan yang serba kekurangan, berjalan dengan cara mengesot. 5 tahun waktunya dia tempuh untuk sampai ke tanah suci. Masya Allah. Kita berangkat dari tanah air hanya memakan waktu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah hantarkan kita di tempat yang mulia ini, ke bumi Mekah yang Allah berkahi, ke tanah Arafah yang mulia. Dari jutaan manusia, Allah masih memiliki kita. Kehadiran kita kemari bukanlah semata-mata karena banyaknya uang kita, bukan pula karena jabatan kita yang tinggi, bukan juga karena sehatnya kita, tetapi semata-mata karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Ada sebagian manusia sebelum berangkat ia sehat, kuat, harta banyak, pas mau berangkat meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Haji biasa juga bermakna hujjah, yang berarti bukti. Perjalanan haji adalah bukti cinta kepada Allah untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kepadamu yang kumaksud dan ridhomu lah yang kutuntut. Dari hakikat cinta dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita siap meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga,
meninggalkan harta benda, meninggalkan semua yang selalu melekat dan membuat kita kadang-kala lalai kepada Allah. Semua itu kita tinggalkan sebagai bukti cinta dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah wuquf diyufullah wa diyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padang Arafah adalah padang atau tempat yang mengantarkan kita untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengingat dan mengenal jati diri kita, bahwasanya kita lahir tidak membawa apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang, tidak membawa pakaian, harta benda dan jabatan. Dan hari ini kita memakai kain putih, melambangkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini kelak, beginilah gambaran kematian kita, hanya memakai kain kafan. Oleh karena itu, hadirin yang melakukan Allah, kita tundukkan kepala kita seraya merenung dari mana asal kejadian kita. Kita tercipta dari air yang hina. Makanan kita semua keluar dari perut bumi. Maknanya kita semua dari tanah, hidup di atas tanahnya Allah, dan akan dimasukkan ke dalam tanah, dan akan dibangkitkan kelak dari dalam tanah, dan dikumpulkan kelak di padang mahsyar, yang dikala itu matahari hanya satu jengkal dari atas kepala kita. Padang Arafah ini merupakan gambaran padang mahsyar kelak. Kita tidak tahu apakah dari sini nanti padang mahsyar, Allahu a'lam. Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga, jatuh di India dan Hawa di Jeddah. Allah pisahkan cukup lama. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, dan ada juga yang menyebutkan 40 tahun. Kemudian dengan penuh kesadaran yang mendalam, Nabi Adam alaihissalam wukuf, berhenti dan merenung yang amat dalam, lalu mengucapkan doa. Dan doa ini juga sangat dianjurkan kita baca ketika wukuf di tempat ini, dan ketika selesai sholat 5 waktu, sebagai pengakuan kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah dan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami dan tidak merahmati kami, maka kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi dan rasul, bapak tauhid. Haji adalah napak tilas dari keteladanan beliau dan keluarga beliau. Beliau adalah sosok tauladan bagi semua ayah di muka bumi ini. Dari pengorbanan beliau dapat menanamkan akidah yang dalam kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 100.000 ekor unta, 1.000 ekor lembu, dan 500 ekor kambing. Kalau harga sekarang mungkin triliunan, sampai penduduk dua alam kagum, malaikat dan manusia. Lalu suara hati Nabi Ibrahim katakan, kurban sebanyak itu belum seberapa bagi saya. Kalaulah saya punya anak, akan saya kurbankan di jalan Allah. Setelah sekian lama berlalu, maka Nabi Ibrahim pun lupa akan ucapannya. Setelah sekian lama sampai Nabi Ibrahim Allah ingatkan dalam mimpi, sampai 3 malam beliau bermimpi berturut-turut. Sampailah pada malam Arafah atau malam tanggal 9 Zulhijjah. Arafah artinya mengenal dengan yakin. Inilah puncak prosesi ibadah haji. Seluruh jamaah haji wajib berkumpul di padang Arafah, baik yang sehat maupun yang sakit, untuk mendengarkan khutbah wukuf di padang Arafah. Yang tidak berkumpul maka belum disebut haji. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah dilaksanakanlah penyembelihan yang disebut dengan hari nahar. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak manusia melaksanakan haji dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Hajj. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli bamirin ya'tina min kulli fajjin amiqa. Wahai Ibrahim,
serulah manusia untuk melaksanakan haji, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki atau menaiki unta yang kurus. Ayat ini sampai hari ini terbukti hadirin, dan terlihat jelas dengan mata kepala kita. Banyak yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umrah dengan berjalan kaki. Mereka tidak tinggal di hotel seperti jamaah Indonesia. Mereka hanya membuat terpal-terpal di depan toko-toko. Begitu juga ketika hari Arafah. Lalu Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke padang pasir yang tandus, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada rumput dan sumber air. Siti Hajar katakan, "Hai suamiku tercinta, tegakkah engkau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada bahan makanan dan minuman?" Maka Nabi Ibrahim katakan, ini adalah perintah Allah. Karena istrinya orang yang taat kepada Allah, maka istrinya katakan, "Wahai suamiku, kalau ini benar perintah Allah, laksanakanlah perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya." Maka hadirin yang dimuliakan Allah, setelah sekian hari Siti Hajar dan anaknya Ismail tidak mendapatkan bahan makanan, sampai air susu Siti Hajar kering, maka ia pun mencari sumber mata air, berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, namun tidak menemukan air. Maka ia pun kembali melihat anaknya Ismail yang terus menangis karena kehausan. Ternyata dari hentakan kaki Ismail alaihissalam, Allah keluarkan sumber mata air. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air itu dengan menyebut jam-jam, yang artinya berkumpul, yang Allah jamin tidak akan kering sampai hari kiamat, dan air terbersih dan terbaik di seluruh dunia. Allahu Akbar. Kurang lebih 13 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah dan untuk melaksanakan haji. Setelah timbul kerinduan yang luar biasa kepada anak dan istrinya, ia pun kembali ke Mekah. Dari jauh ia lihat sudah banyak yang bermukim di tempat tersebut yang dia tinggalkan dahulu. Maka setibanya di rumah, maka Allah uji lagi Nabi Allah yang abadikan dalam Al-Quran. Singkatnya hadirin yang dimuliakan Allah, pergilah mereka ke tempat penyembelihan yang disebut hari ini dengan sebutan Mina. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang mencoba membatalkan rencana mereka. Lalu mereka pun melemparnya dengan 3 kali lontaran. Sehingga hal inilah yang menjadi prosesi ibadah haji pada tanggal 10 Zulhijjah dengan melontar Jumratul Aqabah, dan pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 dengan melontar 3 jumrah, Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Maka terjadilah dialog antara seorang ayah dan anak yang soleh. Seorang ayah, sebelum ayah menyembelihku, anaknya mengatakan, "Tajamkanlah pisaunya ayah, agar cepat memotong leherku ayah. Kemudian ayah, ikatlah kedua tanganku dan kakiku, agar aku tidak meronta-ronta ketika ayah menyembelihku. Dan tutuplah mataku ayah, agar ayah tidak timbul rasa kasihan dan ibah melihatku saat ayah menyembelihku." Maka Nabi Ibrahim pun memulai menyembelih dengan ucapan Bismillah, Allahu Akbar. Maka terasa percikan darah anaknya ke wajahnya. Dalam hatinya, ya Allah, anakku meninggal dunia. Anak yang semata wayang, yang ia harapkan sebagai penerusnya. Ternyata setelah ia buka matanya, sangat terkejutlah Nabi Ibrahim melihatnya, sehingga ia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian anaknya Ismail melanjutkan, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam yang hadir pada saat itu juga mengucapkan Allahu Akbar, walillahil hamda. Ucapan inilah hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan besok ketika kita selesai melontar Jumratul Aqabah. Ketika kita selesai melontar Jumratul Aqabah, maka kita disunnahkan untuk bertakbir untuk mencontoh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah wukuf yang dimuliakan Allah, ketika haji wada dari Jabal Rahmah, bukit kasih sayang di Arafah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang dihadiri tidak kurang 100.000 sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat yang mengelilingi beliau laksana bintang-bintang yang indah. Dalam kesempatan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nilai-nilai kesetaraan yang lebih indah dan jauh mendahului piagam PBB. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memanggil, "Wahai Abu Bakar, wahai orang Quraisy, wahai para pemimpin, kamu dan Bilal yang berasal dari Ethiopia adalah bersaudara. Tidak ada perbedaan di antara kamu berdua kecuali dalam ketakwaan." Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berdiri di sana mengatakan, "Wahai Umar Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil, kamu dan Suhaib Al-Rumi berdarah Romawi adalah bersaudara." Beliau juga berdiri di sana mengatakan, "Wahai Ali dan Salman Al-Farisi adalah bersaudara." Padang Arafah menjadi saksi dihapuskannya segala bentuk diskriminasi, menghapuskan segala bentuk perbudakan. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit. Hal ini berarti telah mendahului jauh sebelum terbentuknya piagam PBB. Dari Padang Arafah, beliau mengumumkan bahwa praktek ekonomi yang zalim berupa riba, rentenir, dan dengan tegas bahwa praktek ekonomi yang buruk itu dihapus. Beliau tegas mengingatkan tentang seorang wanita harus diposisikan sebagaimana mestinya, sebagai ciptaan Allah yang mulia dan saudara kandung bagi laki-laki. Semua kamu dari Adam dan berasal dari tanah dan akan dibangkitkan dari dalam tanah. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali hanya karena ketakwaannya, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang berkulit putih atas yang berkulit hitam kecuali hanya karena ketakwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, kemudian kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah wukuf, jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir kemari dari negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak. Mungkin kalau Allah bukakan aib-aib kita, kita tidak mampu berdiri dan hadir di sini hadirin. Tetapi ketahuilah, jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai dosa kita anggap lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ampunan Allah itu jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Karena ampunan Allah itu maha besar dan maha luas, asalkan jangan sampai kita menduakan Allah. Pada masa Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, mereka doanya tidak diterima oleh Allah karena di tengah-tengah mereka ada seseorang yang bermaksiat selama 40 tahun dan belum bertaubat. Lalu Nabi Musa alaihissalam lantang mengatakan, siapa di antara kalian yang bermaksiat sampai 40 tahun dan sampai saat ini belum bertaubat, yang akan menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ibaratkan jamaah haji yang dimuliakan Allah, kalaulah saya tanya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita ini yang usianya sudah lebih 40 tahun tapi belum bertaubat kepada Allah? Maka kembali kita kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa tanyakan ini kepada umatnya, maka semuanya menunduk dan terdiam. Maka si pelaku maksiat tersebut di dalam hatinya berdoa dan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku, tutuplah aibku, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Nabi Musa memaksa untuk mengaku, namun tidak ada yang mengaku.
Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada yang mengaku ya Allah. Beritahukanlah kepadaku siapa orangnya." Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, 40 tahun dia bermaksiat kepadaku dan aku tutupi aibnya. Apakah sekarang dia sudah bertobat? Lalu aku akan buka aibnya." Inilah kasih sayangnya Allah kepada hambanya, hadirin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita datang kemari membawa segudang dosa. Tapi alhamdulillah, walaupun kita membawa banyak dosa, melakukan banyak maksiat, tetapi Allah masih memperkenankan kita hadir di tempat yang mulia ini. Maka bersyukurlah hadirin yang dimuliakan Allah. Allah tidak cabut nyawa kita ketika kita melakukan maksiat kepada Allah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau Allah cabut nyawa kita ketika masa kita melakukan maksiat kepada Allah, ketika kita melakukan perbuatan dosa. Maka di tempat yang mulia ini, mari kita tanamkan syukur yang dalam kepada Allah dan kita perbanyak taubat kepada Allah. Jamaah wukuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah merupakan hari rahman, hari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba pada hari itu dari neraka selain hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hamba-hambanya, kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat seraya berkata, apakah mereka yang inginkan? Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang makna hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan penduduk Arafah kepada para malaikatnya ketika sore hari. Lalu Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang dalam kondisi lusuh dan berdebu. Hari Arafah adalah hari yang paling sulit bagi syaitan untuk menjadi sangat kecil dan lemah dan hina di hari Arafah. Tidak ada hari di mana syaitan nampak lebih kerdil, terusir dan marah melebihi di hari Arafah. Tidaklah hal itu terjadi melainkan karena dia melihat limpahan rahmat dan pengampunan Allah dari dosa-dosa besar. Siapa yang tidak yakin dengan wukuf, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka dialah orang yang paling merugi dan sengsara. Dalam sebuah mafhum hadis disebutkan, jika tiba hari Arafah, tidaklah seorang masih mempunyai setitik iman dalam hatinya, melainkan ia akan diampuni. Lantas ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah terkhusus bagi orang yang wukuf di Arafah saja atau semua manusia? Rasulullah menjawab, untuk semua manusia. Hakikat wukuf di padang Arafah, hadirin. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan pokok ibadah yang keempat, yang diperintahkan setelah disyariatkan ketiga pokok ibadah sebelumnya, yakni sholat, puasa, Ramadan, dan menunaikan zakat. Ibadah haji mengandung nilai-nilai sejarah, dari sejak mengenakan pakaian ihram yang telah melambangkan kejuhudan manusia sebagai latihan untuk kembali kepada fitrah yang asli, yaitu sehat dan suci bersih. Dengan pakaian seragam putih, mereka berkumpul melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan puncak ritual ibadah haji di tanah suci dan menjadi salah satu rukun haji yang menurut Rasulullah SAW, haji adalah wukuf di padang Arafah. Tanpa dengannya haji tidak sah, sebagaimana sabdanya dalam hadis yang disebutkan di atas. Kata wukuf berasal dari kata Araf wukuf dengan akar kata waqafa yang berarti berhenti, yang dengan pesan moralnya mengajarkan manusia untuk sejenak meninggalkan aktivitas dunia selama beberapa jam, yakni berhenti dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri. Sedangkan Arafah berarti naik atau mengenali. Dari makna bahasa ini dapat diperoleh suatu hikmah bahwa wukuf di padang Arafah pada hakikatnya adalah suatu usaha di mana secara fisik tubuh jemaah haji berhenti di padang Arafah, lalu
jiwa spiritual mereka naik menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah ini memberikan rasa keharuan dan menyadarkan mereka akan yaumul mahsyar, yang ketika itu manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan atas segala yang telah ia kerjakan. Di padang Arafah manusia insaf dengan sesungguhnya akan betapa kecilnya dia dan betapa agungnya Allah, serta dirasakannya bahwa semua manusia sama dan sederajat di sisi Allah, sama-sama berpakaian putih, memuji dan berdoa sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah wukuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah wukuf kita pada kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh jamaah saya mohon maaf. Semoga kita dapat memanfaatkan sisa-sisa waktu kita sampai menjelang kita berangkat ke Musdalifah. Semoga kiranya kita semua mendapatkan haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على بين عبادك وعبادك أسعد الورود والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان لسان الأهوال القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فيا أيها المسلمون رحمكم الله كونوا مع الصادقين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Bapak-bapak jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita yang hadir kemari sudah semua berhak mendapat gelar haji hadirin. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hatib mengajak, mari sejenak kita tundukkan kepala kita seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang memiliki kesejahteraan dan keselamatan, dan darimu kesejahteraan dan keselamatan itu datang, dan kepadamu jugalah ya Allah kesejahteraan dan kebahagiaan, kedamaian itu akan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan kesenangan dan kedamaian, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu, kampung kedamaian dan kesenangan, dan kampung keselamatan selama-lamanya. Ya Allah, Engkaulah yang berkuasa memberi berkah
yang banyak, dan Engkau pula lah yang maha tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, kami datang dari negeri yang jauh dengan membawa banyak dosa dan salah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Wahai Allah, kalau di antara kami ada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman dari taman-taman surgamu ya Allah, dan jangan Engkau jadikan seperti jurang dari jurang api neraka ya Allah. Wahai Allah, jika di antara kami masih memiliki orang tua ya Allah yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, angkat segala penyakit dari mereka ya Allah, jadikan sisa-sisa umur mereka ya Allah lebih taat kepadamu ya Allah, dan jadikan akhir hayat mereka dengan husnul khatimah. Wahai Allah, banyak salah yang telah kami lakukan ya Allah, banyak dosa yang telah kami perbuat. Oleh karena itu ya Allah, tutup ya Allah aib-aib kami ya Allah, aib orang tua kami, anak dan istri kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, jika Engkau bukakan aib kami di sini, kami tidak mampu hadir di tempat yang mulia ini. Kami datang ke Arafah ini hanya bermodalkan tetesan air mata ya Allah. Ya Allah, limpahkan keridhaan-Mu ya Allah kepada kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami semua ya Allah yang hadir di Arafah ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan putuskan kami dari nikmat ya Allah, nikmat keberkahan di hari Arafah yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kami semua ya Allah bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, di bawah terik matahari pada Arafah ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kesejukan hati para pemimpin bangsa kami ya Allah. Ya Allah, berkahi rasa kecukupan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, selimuti rakyat kami dengan selimut yang berwujud kedamaian. Damaikanlah hati para pemimpin kami, dan damaikanlah dunia dari segala bentuk perpecahan. Ya Allah, hari ini saudara-saudara kami di Palestina ya Allah tertindas ya Allah. Banyak ada anak yang tidak berdosa ya Allah menjadi korban keganasan Zionis Yahudi ya Allah. Ya Allah, bebaskan mereka ya Allah dari bentuk penindasan ya Allah, dan berikanlah mereka ya Allah kekuatan ya Allah, pertolongan, kemenangan ya Allah, sehingga mereka menjadi negara yang merdeka dan berdaulat ya Allah. Ya Allah, teguhkan hati kami ya Allah, hati rakyat Indonesia ya Allah, dalam semangat keteguhan mencintai bangsa kami dan negara kami ya Allah, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Allah. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Wahai Allah, nikmat beribadah di Arafah ini ya Allah tidak sebanding dengan uang yang kami keluarkan ya Allah. Sangat sedikit uang yang kami keluarkan, tetapi Engkau bayar dengan kenikmatan beribadah ya Allah yang berlipat ganda ya Allah. Kami sadar ya Allah, jikalaupun kami kumpulkan segala harta kekayaan yang kami miliki, sungguh kami tidak dapat membayar ampunan yang Engkau berikan di hari Arafah ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami berharap dan meminta kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan padang Arafah ini ya Allah, dan kemuliaan hari Arafah ini ya Allah, jangan kami saja yang merasakan nikmatnya beribadah ini ya Allah, tapi panggillah anak-anak keturunan kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah ke tempat yang mulia ini, baik dalam keadaan melaksanakan haji maupun umrah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki anak-anak kami dan cucu-cucu kami sampai hari kiamat, sebagaimana Engkau lapangkan tanah Arafah ini ya Allah untuk menampung jamaah haji ya Allah, agar anak dan cucu-cucu kami dapat datang berkali-kali ke tempat yang mulia ini ya Allah. Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah dan Madinah, baik dalam melaksanakan haji dan umrah. Ya Allah, panggil jugalah orang-orang yang telah membantu kami dalam keberangkatan kami kemari ya Allah, para sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ya Allah, tetangga
tetangga-tetangga kami ya Allah, orang-orang yang menitip doa kepada kami ya Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai meminta ya Allah. Apa yang dipinta Nabi-Mu ya Allah, itu yang kami pinta ya Allah. Dan apa yang ditolak Nabi-Mu ya Allah, itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan cita-cita kami. Allahumma ja'alna ya Allah haddan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina ya Allah inda intihai ajalina biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين فانتظروا يا أولي الأبصار.